warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap mahasiswa yang dirahmati Allah, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi praktek pengalaman lapangan, di mana kita sebagai seorang pengajar, seorang guru memiliki 4 tugas yang utama. Yang pertama adalah melakukan persiapan pembelajaran. Gimana persiapan pembelajaran ini harus kita lakukan, harus kita persiapkan dengan baik. Apa yang akan kita gunakan, ya? Perencanaan apa yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah di mana kita akan merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, pembuatan RPP, yang di dalamnya ada 3 komponen, ada 3 kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan inti ini yang perlu kita persiapkan betul-betul. Di antaranya adalah bagaimana desain pembelajaran, strategi pembelajaran, media yang kita pakai, metode pembelajaran kita. Artinya bagaimana kelas ini bisa pembelajaran aktif, efektif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi anak-anak. Tidak hanya sekedar pembelajaran yang tekstual teaching and learning, tetapi pembelajaran yang kontekstual teaching and learning. Di situ ada beberapa hal yang terkait dengan konteks kurikulum 2013. Bagaimana anak-anak bisa melihat, mengetahui, ya, menanyakan, kemudian ada mengorganisasikan, mengeksplorasi, kemudian bagaimana anak-anak bisa menampilkan sesuatu atau mengkomunikasikan sesuatu, harus dilakukan perencanaan yang baik. Pembelajaran tidak hanya sekedar transfer knowledge, tetapi bagaimana pembelajaran itu ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak-anak, ada pengalaman yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, di kegiatan inti inilah kita harus menyiapkan betul-betul bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang baik, yang menyenangkan. Nah, di sini saya akan berikan suatu gambaran di mana terkait dengan pemberian penguatan kepada anak-anak, strategi memberikan penguatan. Ini. Sebelumnya perlu nanti akan kita tampilkan slide terkait dengan bagaimana kita memberikan penguatan kepada anak-anak. Nah, di kegiatan ini ada model pembelajarannya, ada bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan media, dan bagaimana strategi pembelajaran yang ada. Di kegiatan terakhir adalah kegiatan penutup atau kegiatan inti. Nantinya kita akan bisa melakukan bagaimana proses penilaian pembelajaran, ya, penilaian pembelajaran, ya. Jadi di situ kita desain awal di tahap perencanaan. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Dari desain rencana itu maka kita harus melakukan yang namanya pelaksanaan. Tidak hanya sekedar desainnya, tetapi bagaimana pelaksanaan pembelajaran ini yang terkait dengan strateginya, kemudian bagaimana menggunakan medianya. Inilah yang akan kita lakukan betul-betul saat pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengevaluasi. Mama di evaluasi inilah kita akan menggunakan banyak macam evaluasi pembelajaran. Ada tulis, tes tulis, ada tes lisan, portofolio, tugas, ya, dan banyak lagi, ada praktek, demonstrasi. Maka di sini nanti akan persiapkan rubrik-rubrik untuk pelaksanaan penilaian pembelajaran. Yang keempat adalah tugas guru, ya. Yang keempat adalah bagaimana melakukan pembimbingan kepada siswa. Dari hasil evaluasi ada siswa yang terlambat. Terlambat dalam artian ada yang kognitifnya, ada yang terlambat dalam mendemonstrasikan atau melaksanakan. Atau dalam kategori penilaian ada 3, ya.
setelah kita analisis hasil penilaian, ada 3 kategori. Yang pertama adalah high, kemudian median, dan low. Yang low yang perlu diremedi, perlu pendampingan, perlu pembimbingan. Jadi ini ada tugas bagian dari guru, tidak sekedar hanya transfer knowledge, tapi bagaimana anak-anak kita bisa dibimbing dalam melaksanakan satu, penguatan kognitifnya, yang kedua adalah sikap perilaku atau afektifnya, yang ketiga adalah terkait dengan keterampilan atau terkait dengan motoriknya, psikomotor. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana nanti dalam pelaksanaan praktek pengalaman lapangan, tentunya ini akan kita persiapkan dengan baik. Nah, baiklah, akan kita sampaikan beberapa terkait dengan materi-materi berikut ini. Adik-adik yang manis, kalian sedang apa? Kami sedang berwudu, Kak. Oh, bukan begitu cara berwudu yang benar. Kalian mau kan kakak tunjukkan caranya? Mau. Kompak nih ye. Bagaimana kalau kita sambil bernyanyi bersama-sama? Mau? Bernyanyi? Memangnya kamu bisa bernyanyi? Kalian jangan salah. Gitu-gitu sambil suaranya bagus loh. Wah, hebat dong. Bagaimana kalau kita mulai saja sekarang? Nah, kalau begitu perhatikan ya. Lalu ikuti bersama-sama. Ayo. Tahukah kamu cara berwudu? Inilah yang dikatakan metode pembelajaran dengan adanya gambar demonstrasi. Nah, ini ada media, ini dinamakan medianya adalah film, sehingga penguatan kepada anak-anak dalam melihat proses pembelajaran yang dikatakan bergumur, membasuh muka, membasuh tangan, itu nanti anak-anak bisa melihat dari film ini. Beginilah cara membasuh muka, membasuh muka, membasuh muka. Beginilah cara membasuh muka apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh tangan, tangan kanan, tangan kanan. Beginilah cara membasuh tangan apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh tangan, tangan kiri, tangan kiri. Beginilah cara membasuh tangan apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh kepala, membasuh kepala, membasuh kepala. Beginilah cara membasuh kepala apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh telinga, membasuh telinga, membasuh telinga. Beginilah cara membasuh telinga apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh kaki, kaki kanan, kaki kanan. Beginilah cara membasuh kaki apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh kaki, kaki kiri, kaki kiri. Beginilah cara membasuh kaki apabila kami berwudu. Begini cara kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Begini cara kami berdoa apabila tamat berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa,
tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Amin. Nah, itu tadi adalah sebuah gambaran bagaimana kita dalam melaksanakan pembelajaran, ya, apalagi kalau melaksanakan kegiatan PPL, tentunya kita berharap agar ada inovasi-inovasi pembelajaran yang selalu mengantarkan kepada anak-anak kita dengan pembelajaran aktif, efektif, kreatif, inovatif, ya. Tidak sekedar ceramah saja. Nah, ini contoh ini. Jadi anak-anak diharapkan bisa bagaimana peserta didik itu lincah, selalu belajar apa yang diinginkannya dengan gembira dan riang. Dia bisa bernyanyi, dengan mengenal lingkungan, dengan belajar pada konteks yang nyata, yaitu kontekstual. Diajak berwudu, nah, itu. Kalau tahap menerangkan, menjelaskan bisa dengan media tadi, video atau guru sebagai model. Menggunakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita, ya. Yang menarik perhatian tentunya kalau materinya tentang toharo, tidak hanya sekedar mengerjakan LKS, tetapi bagaimana anak-anak kita diajak praktek, diajak demo, diajak berwudu sungguhan dengan air sungguhan. Kemudian peserta didik membangun sendiri pengetahuan dan pemahaman lewat pengalaman nyata sehari-hari. Itulah pengalaman nyata. Bagaimana anak didik itu diberikan informasi dengan melihat, karena bermacam-macam gaya belajar anak. Ada yang dia hanya sekedar somatik melihat, ya. Ada yang visual, baru paham kalau ada visualisasinya, ada gambarnya. Bagaimana berwudu tadi, bagaimana tata cara urutan berwudu tadi. Dia baru paham kalau melihat filmnya, kalau melihat gambarnya, atau gurunya memperagakan. Kemudian setelah itu anak-anak diajak untuk bareng-bareng mengikuti guru. Diajak bareng-bareng untuk praktek di lapangan. Nah, jadi tidak ada istilah peserta didik dipaksa belajar dengan cara guru yang selalu dengan suasana tegang, tidak bermakna, apalagi hanya tugas-tugas dan tugas. Seringkali siswa belajar sesuatu tidak menarik perhatian, jenuh dengan apa? Dengan tugas guru datang, buka halaman sekian, kerjakan, lingkari, isi, tutup, ulang, besok koreksi. Padahal anak-anak butuh pengalaman dari materi, apalagi yang materi sifatnya ada prakteknya. Contoh pelajaran fikih itu banyak yang harus dipraktekkan, harus didemonstrasikan, dan tentunya penilaiannya menggunakan penilaian yang sesuai dengan saat ini, autentik, di mana anak bisa memperagakan tata cara berwudu, tata cara sholat dengan benar, itu dinilai. Nah, ini. Atau semakin kurang inisiatif dan bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Jadi anak-anak jangan sampai nanti tidak mau bertanya, karena ketika bertanya divonis oleh gurunya banyak omong, atau jangan banyak tanya, karena gurunya enggan, malas untuk memberikan jawaban, atau justru tidak tahu jawabannya. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai saat ini pun kalau kita berbicara mengenai proses belajar mengajar, sering kali membuat kita kecewa, apalagi bila dikaitkan dengan pemahaman terhadap materi ajar. Mengapa demikian? Nah, banyak peserta didik yang mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik,
terhadap materi ajar yang diterima, tetapi pada kenyataannya mereka tidak paham. Banyak yang ketika dinilai dalam tes tulis, mengerjakan LKS nilainya 100. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak paham apa artinya, apa maknanya, bagaimana cara mempraktekannya, memperagakannya. Nah, sebagian peserta didik ya, tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan. Jadi dia nggak tahu, hanya tahu bisa menjawab, hafal, tapi tidak tahu bagaimana kelanjutan dari ilmu yang dipelajari tadi. Contoh kalau dalam konteks matematika dia paham rumus, tapi ketika tidak diajak bagaimana mengukur luas yang sebenarnya, misal mengukur panjang dan lebarnya halaman, atau mengukur luas persegi, mengukur luas lingkaran, dia paham, dia tahu apa rumusnya, tapi konteks dalam memahami dan melaksanakan dia tidak tahu. Untuk apa? Caranya gimana? Ketika diajak, anak-anak paham, mengerti bagaimana dia yang namanya segitiga siku-siku. Ketika dia diberi garis busur untuk mengukur sudut, dia tidak bisa meletakkan titik sudut di mana. Kenapa? Karena gurunya tidak pernah memperagakan, mempraktekkan, mendemokan bagaimana cara menggunakan garis sudut busur itu dengan benar. Ada medianya, tapi di atas lemari masih baru, masih bungkusan. Nah ini yang harus kita rubah. Artinya apa? Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran di mana anak-anak bisa memahami dan bisa melaksanakan. Nah, ini peserta didik memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan, yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dan ceramah. Cenderung anak yang tidak paham itu karena dia diberikan dengan cara ceramah, apalagi dalam kondisi abstrak. Guru tidak menggunakan media. Guru menerangkan tentang persegi, tapi tidak membawa contoh mana itu bentuk persegi. Guru bicara tentang segitiga siku-siku, tapi bagaimana bentuknya, guru tidak membawa media. Nah, mana limas, prisma, segitiga, kubus atau apa, guru tidak bawa medianya, hanya ceramah, tapi anak-anak abstrak, nggak tahu gambarnya, nggak tahu bentuknya. Nah, padahal mereka sangat butuh untuk dapat memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya, di mana mereka akan hidup dan bekerja. Disuruh ukur luas, anak-anak nanti akan ada di tengah-tengah masyarakat. Dia nanti akan jadi, ya mungkin ada yang bekerja sebagai makelar, gambarannya mengukur luas lahan. Tapi kalau tidak pernah diajak dengan sesungguhnya, anak-anak tidak bisa memahami, tidak bisa mempraktekkan. Ya. Nah, ini penting bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Maka disinilah pendidik berperan sebagai model dan teladan dalam pengelolaan pembelajaran. Nah, peserta didik memiliki kemampuan dasar, ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini penting, keterampilan. Nah, kemudian sarana dan prasarana juga butuh untuk disiapkan oleh sebuah madrasah, oleh guru-guru kita. Media tidak harus mahal, media bisa dibuat dari sesuatu yang lebih murah. Nah, tujuan pembelajaran dapat dipahami, lingkungan kondusif untuk pembelajaran, dan guru harus memilih strategi kegiatan dan materi untuk pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa berkesinambungan. Terima kasih. Assalamualaikum.